وهذا هو بعينه مذهب الجبرية، وهم فرقة من المبتدعين في الدين يقولون بعدم الاختيار على ضد ما تقلب المعتزلة، وهو فرقة أخرى من أهل البدعة. ومعتقد أهل الحق والسنة والجماعة وسط بين هاتين الفرقتين، وكما قال بعض العلماء خارج من بين فلة ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Masih kita membahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Qada adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sedangkan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi ataupun yang sedang terjadi, itu namanya qadar. Ini kalau masih keputusan belum terjadi, itu namanya qada. Kalau qadar itu sudah terjadi. Dan juga qada dan qadar ini bisa berubah. Qada dan qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa berubah dengan usaha. Bisa Allah ubah dengan usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam memahami qada dan qadar ada beberapa aliran yang memahami tentang qada dan qadar ini, seperti aliran Jabariyah, ada juga aliran Mu'tazilah, dan ada juga aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Jabariyah memahami qada dan qadar. Mereka mengatakan bahwasanya manusia ini tidak ada ikhtiar. Manusia semuanya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun manusia tersebut diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apapun yang terjadi, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan maksiat, itu semua datang dari Allah. Nah, inilah menurut pemahaman Jabariyah. Baik dan buruk yang terjadi pada kita semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya aliran Jabariyah ini termasuk aliran bid'ah, termasuk aliran sesat, aliran yang bukan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan sebelumnya bahwa sudah kita bahas perbuatan maksiat jangan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan Allah jangan kita sandarkan kepada Allah. Mencuri, berzina, melampau, minuman keras, berjudi, jangan sampai kita mempunyai keyakinan, oh Allah lah sudah yang mentakdirkan saya pada surganya, Allah yang mentakdirkan ulun ini menyuntan, Allah yang mentakdirkan ulun ini berzina, Allah lah yang sudah mentakdirkan ulun ini menjadi peminum minuman keras. Nah, jadi etikat seperti ini itu adalah salah satu dosa besar.
keyakinan ini jadi dosa. Selain daripada perbuatannya jadi dosa, keyakinannya dosa juga. Jadi orang yang punya keyakinan kayak ini dosanya dua. Yang pertama dosa ketika ia menggawi dosa itu, dan yang kedua inya keyakinannya ini semua takdir Allah. Jadi seakan-akan ini menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah ini salah pian. Pian yang mentakdirkan ulun jadi maling. Pian yang mentakdirkan ulun kada sembahyang, maka kada sembahyang ulun. Jadi ini yang berhujjah kepada Allah, ya, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk daripada pemahaman atau aliran Jabariyah, yang mana manusia tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada upaya, semuanya total dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak punya ikhtiar sedikit pun. Jadi yang kayak ini keliru juga. Sedangkan aliran Mu'tazilah bertolak belakang dengan pemahaman Jabariyah. Mu'tazilah ini ataupun yang disebut dengan Qadariyah, mereka berkeyakinan manusia yang punya kuasa, manusia diberikan daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berbuat sesuatu, berbuat apa, itu memang atas dasar sumber kekuatan manusia itu sendiri. Kita sholat, kita bisa sholat ya dari kita. Kita bisa bekerja, ya memang dari kita bisa bekerja, bukan dari Allah. Terus pokoknya segala apa perbuatan ataupun pemahaman, kepintaran yang kita miliki itu memang dari manusia itu sendiri. Jadi bertolak belakang dengan aliran Jabariyah. Kalau Jabariyah kada punya apa-apa, sampai ikhtiar pun kada ada isi. Kalau Mu'tazilah semua dari manusia. Jadi manusia ini punya hak, punya kekuatan untuk menciptakan, memperoleh, maulah sesuai dengan kemampuannya. Jadi dia punya kekuatan, punya daya, punya upaya. Makanya biasanya orang yang memiliki pemahaman Qadariyah ini, dia biasanya orangnya pintar-pintar, orangnya pintar dan juga orangnya produktif, banyak hasil karya yang ia dapatkan. Karena ia terus terpacu semangat bahwasanya manusia punya potensi besar. Hanya salahnya potensi ini mereka berkeyakinan itu datang dari manusia itu sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Jabariyah sebaliknya, banyak orangnya pengulir, pemalas, kada tapi beribadah, ya, banyak berdiam diri. Ujarnya maaf, mencari rezeki. Kalau Allah kada mentakdirkan kada dapat rezeki, ya kada dapat. Jadi kada usah berusaha. Usaha kita ini kada kawajo memberikan bekas untuk menurunkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini menunggu takdir Allah aja. Kalau Allah kasih rezeki hari ini, alhamdulillah. Kalau Allah pada berikan rezeki hari ini, berarti kita kelaparan. Esok itu lagi. Jadi orang yang menganut aliran ini banyak pengulir, pemalas orang. Nah, sedangkan yang kita anut, yang sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi tawassut bainahuma, menengah, penengah di antara dua pemahaman ini. Manusia memang tidak punya upaya,
Manusia memang tidak punya daya, tapi manusia tetap diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia kalau berusaha, manusia bisa berkarya, berarti kan manusia punya kekuatan, dan kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan, ya, keyakinannya kita bisa apa, bisa itu, bisa ini diberikan oleh Allah. Kalau Jabariyah ada. Kalau Jabariyah manusia seperti wayang sudah. Hendak digerakkan ke sana, hendak digerakkan kini, hendak terbang, hendak didiamkan, itu semuanya pokoknya kayak wayang, kada ada upaya dan kada ada usaha sama sekali. Kalau Ahlus Sunnah memang kada punya daya upaya, tapi diberikan oleh Allah SWT ikhtiar. Masih kawat kita ini berusaha, dan ikhtiar ini pun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah ini kada masuk ke Jabariyah dan kada masuk ke Qadariyah ataupun Mu'tazilah tadi. Manusia kada merasa kalau inya pintar itu datang dari inya, kada. Ini ahli sunnah. Ketika kita pintar, kita kada merasa kalau kita yang pintar. Kepintaran kita datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sugih, kita kadang punya keyakinan bahwa kesugihan itu memang hasil usaha kita, tapi kekayaan harta datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan usaha kita itu hanyalah asbab datangnya rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menghiris bawang misalkan, tangan kita luka, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak meyakini kalau bahwasanya lading yang melukakan tangan kita. Tapi ahli sunnah, keyakinan ahlu sunnah, tangan kita ini luka itu memang dilukakan oleh Allah dengan sebab teririsnya lading tadi. Nah, itu ahlu sunnah. Kalau Jabariyah memang Allah yang melukakan dan kada manukan sebab. Sama dengan kalau Qadariyah memang pisaunya yang melukakan, bukan Allah. Mu'tazilah kayak itu, ya memang pisau itu yang melukakan, bukanlah Allah. Ketika kita makan nasi kenyang, orang yang Mu'tazilah, aliran bid'ah, mengatakan yang mengenyangkan ya memang nasi, bukan Allah. Jabariyah yang mengenyangkan ya Allah. Ahli sunnah yang mengenyangkan Allah tapi melalui asbab di memakan nasi tadi. Nah, jadi tipis bedanya. Ahli sunnah ini penengah, ya, penengah antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Jadi jangan sampai kita terpeleset ke Mu'tazilah. Minum obat sembuh. Orang Mu'tazilah punya keyakinan yang menyembuhkan adalah obat, bukan Allah. Sedangkan kita ahli sunnah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan obat. Obat memang ada punya upaya. Obat tidak bisa menyembuhkan, tapi Allah menyembuhkan melalui obat. Artinya Allah pada saat itu memberikan kekuasaan pada obat untuk menyembuhkan orang yang meminumnya. Jadi kalau penyembuhan itu bukanlah datang dari obat itu sendiri, tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena buktinya berapa banyak orang minum obat tapi kada sembuh-sembuh juga. Jadi obat memang bukan semata-mata bisa menyembuhkan. Jadi kesembuhan memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah beliau tertimpa sakit gigi. Terus Allah sampaikan melalui firman-Nya supaya memakai obat dari rumputan. Nabi Musa pakai yang pertama, langsung dipakai, langsung sembuh. Yang kedua sakit gigi lagi dipakai, sembuh lagi.
Yang ketiga ketika dipakai, ketika sakit gigi yang ketiga dicari rumput itu ternyata kada sembuh. Yang pertama, kedua sembuh, yang ketiga kada. Padahal ini yang makainya Nabi. Ternyata setelah Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa ketika aku pakai ini rumput yang pertama sembuh, kedua sembuh, dan yang ketiga kada? Karena kata Allah, ketika engkau memakai yang pertama dan kedua, engkau yakin bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah aku dan bukan rumput itu. Yang ketiga, kenapa kada aku sembuhkan? Karena engkau punya keyakinan yang menyembuhkan itu adalah rumput. Karena atas pengalamanmu memakai yang pertama dan kedua, engkau mengira yang menyembuhkan adalah rumput. Ketika engkau punya keyakinan itu tergelisit di hatimu, punya keinginan itu, maka kada disembuhkan. Nah, jadi bukan rumput yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Obat itu adalah hanya asbab saja. Jadi ini perlu benar-benar kita jaga. Jangan sampai terpeleset kepada Mu'tazilah, Qadariyah ataupun Jabariyah. Kalau Jabariyah, mana banyaknya orang terpeleset ke Jabariyah atau Mu'tazilah atau Qadariyah? Dari yang banyak terpelesetnya kepada Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Buktinya ketika kita minum, hilang haus kita, timbul keyakinan di hati yang menghilangkan haus ya banyu. Berarti ini sudah marah kepada Mu'tazilah. Di banyu yang punya kuasa untuk menghilangkan haus. Ketika kita minum obat sembuh, kita punya keyakinan, oh ampih jadi aku minum obat itu ampih ini kepala. Untuk kami sakit ampih sakit kepala. Aku sakit gigi minum obat itu ampih, ya. Tanpa ada mengembalikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah termasuk perbuatan syirik. Kenapa syirik? Menyekutukan Allah. Berarti kita punya keyakinan yang kuasa itu selain Allah, obat punya kuasa juga. Jadi kita menyekutukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kuasa ada dua, berarti Allah dan obat. Yang punya kuasa ada dua, Allah dan banyu, bisa menghilangkan haus. Yang punya kuasa ada dua, Allah dan pisau, bisa melukakan. Yang punya kuasa ada dua, Allah dan api, yang bisa menghanguskan ataupun membakar. Ini hati-hati, jangan sampai terjatuh dan terjerumus kepada dalam pemahaman tersebut. Yang selamatnya kayak apa? Ya seperti tadi, ketika kita minum obat sembuh, yang menyembuhkan adalah Allah melalui perantaraan obat. Atau kita sembuh minum obat ini biiznillah, dengan izin Allah. Minum air hilang haus, alhamdulillah haus hilang dengan minum air tadi biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kembalikan kepada Allah semua. Walaupun kita sebut subjeknya yang kita pakai untuk minum, untuk makan, tapi tetap kembalinya kepada Allah. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara pemahaman Ahlus Sunnah yang harus kita pegang. Jadi Ahlus Sunnah ini memang semua makhluk Allah. Siapa itu makhluk Allah? Makhluk Allah adalah selain daripada Allah. Seluruh yang Allah ciptakan itu makhluk Allah. Api makhluk Allah, angin makhluk Allah, air makhluk Allah, bumi makhluk Allah, manusia, burung, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, surga, neraka, bidadari, itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua makhluk kadang-kadang punya kuasa, tidak punya daya upaya, karena kuasa hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau ada makhluk yang punya kuasa, kuasa itu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya diizinkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allah izinkan pisau untuk bisa melukai, Allah izinkan api untuk bisa membakar, Allah izinkan laut untuk bisa menenggelamkan, Allah izinkan angin untuk bisa bertiup, Allah izinkan matahari untuk bisa bersinar, Allah izinkan bulan untuk bisa bercahaya. Ke atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada aslinya ini kada kawan. Pada aslinya matahari kada bersinar, pada aslinya bulan kada bercahaya, pada aslinya pisau kada bisa melukai. Nah, jadi kalau ini kada betul-betul kita jaga, ya, sangat mudah terjerumus kepada Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Jadi jangan sampai punya keyakinan makhluk Allah punya kuasa. Wa mu'taqidu ahli sunnah ja'ala Allah minhum bi fadlihi annahu la yakunu ka'inun saghirun wa la kabirun illa bi qada'illahi ta'ala wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi. Bahwasanya keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini tidak terjadi sesuatu yang besar ataupun yang kecil kecuali atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa masyiatihi dan kehendaknya, wa iradatihi dan keinginan Allah, wa qudratihi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal ibada wa af'alahum khairaha wa syarraha khalqullah ta'ala summa ba'da dzalik. Bahwasanya hamba Allah, perbuatan hamba baik dan buruknya itu memang ciptaan Allah. Ahlu sunnah, ya. Memang keyakinan kita baik dan buruk gawian kita itu memang dari Allah. Kadang-kadang memang dari kita. Cuman dari segi adab kita kada boleh menyandarkan perbuatan buruk kepada Allah. Yang maksiat tadi kada boleh disandarkan. Memang pada hakikatnya Allah juga yang menggawi itu. Secara adab kita kepada Allah kada boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada boleh menyalahkan Allah, kada boleh berhujjah bahwasanya ini ya Allah atas perbuatan pian ulun menyuntan, atas perbuatan pian ulun kada puasa. Jangan, itu di antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ba'da dzalik yutalibun anfusahum bimtithali awamirillah kullal muthalabah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mereka menuntut diri-diri mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Wala yurakhisuna, itulah yang disebut dengan ikhtiar. Jadi manusia ini punya ikhtiar untuk menuju mana jalan yang baik dan mana jalan yang kada baik, untuk memilih mana jalan yang halal dan mana jalan yang haram. Itu ikhtiar. Kita ini bisa milih mana baik, kadang-kadang mana halal, mana haram, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keandakannya kita di tengah. Seperti air susu itu berada di antara daging dan darah, sehingga air susu itu bisa diminum. Kalau yang keluar adalah darah, maka kada perlu diminum. Itulah seperti Ahlus Sunnah ini adalah satu aliran yang murni, bukan Jabariyah dan bukan Mu'tazilah, dan itu bisa kita pakai dan kita etikatkan di dalam keyakinan kita masing-masing. Dan inilah keyakinan yang memang sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ketika Isra wal Mi'raj, ya, ketika Nabi hendak naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sempat
ya ketika singgah di tempat-tempat yang mempunyai sejarah, mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan, kan Nabi singgah. Itu Nabi mengikat dulu, buruknya itu diikat oleh Rasulullah. Ini kan menandakan ikhtiar, usaha. Padahal kalau kada diikat pun dia kada bakal terbang, kada bakal lari, karena dia sudah disuruh Allah untuk taat kepada Nabi, untuk tunduk kepada Rasulullah. Tapi Nabi masih mengikat. Ini maknanya apa? Supaya kita ini dalam hidup harus berikhtiar. Carilah jalan yang terbaik. Jangan kita memilih jalan yang kada baik. Itu namanya ikhtiar. Kalau kita diberikan dua pilihan, oh ini jalan yang haram, ini yang halal, maka jangan sampai kita terjatuh kepada Jabariyah. Nah, terserah Allah aja. Kalau Allah milihkan ulun jalan haram, ya ulun jalani. Berarti kan ada pilihan sama sekali. Kita punya pilihan, ya. Kita pilih jalan yang baik. Nah, jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah harus benar-benar kita pegang, ya. Jangan sampai karena perbedaan antara Jabariyah, Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah itu sangatlah tipis. Ya, kalau kita ada tapi mengikutinya, ada tapi peduli dan ada tapi menguatkan keyakinan tersebut, khawatirnya jatuh kepada Mu'tazilah ataupun pada Qadariyah yang berkeyakinan makhluk Allah punya kuasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keyakinan kita, Allah Subhanahu wa taala benarkan pemahaman kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita seandainya pada sebelum-sebelumnya ada keyakinan kita yang sudah bersalahan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus Allah bimbing kita, Allah arahkan kita kepada jalan yang benar, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, ada hazmi wa liman salihah wa ala ma wa sallallahu alaihi wa sallam.